Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Ashogi seri ke-188. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi yang menjadi wadah diskusi, membahas, dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Alhamdulillah, senang sekali saya Dewi Tanilasari sebagai MC pada sore hari ini dapat kembali ke layar Zoom Anda. Terima kasih kepada Profesor, Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi, dan Dokter SPOG Umum yang ikut serta dan update ilmu di ASHOGI kali ini. Dalam 60 menit ke depan, kita akan berdiskusi mengenai topik gestational trophoblastic neoplasia, kapan harus dirujuk. Saat ini sudah bergabung moderator dan narasumber kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Sore ini kita akan dipandu oleh Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Kemudian kita akan ada dua materi yang disampaikan, yaitu narasumber pertama, Dr. Muhammad Rizky Yasnil, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di RSUP Adam Malik, Sumatera Utara. Selamat sore, dokter. Sore, Dokter Dewita. Kemudian narasumber kedua kita adalah Dr. Erwin Rahakbau, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Dr. Haulusi Ambon, Maluku. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan moderator dan narasumber untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi ASHOGI. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia mengikuti acara ini. Kami ingatkan untuk mengakses pelataran sehat. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa secara langsung menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa mengetik pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baiklah, untuk acara pertama kita simak bersama sambutan dan pembukaan oleh Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau saat ini sebagai Ketua Satgas Endoskopi. Kepada Prof. Haryono dipersilakan. Ya, terima kasih Dokter Dewita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Prof, Dokter, baik spesialis maupun yang maupun dokter umum. Hari ini kita dengan ASHOGI lagi yang ke-188 ya. Jadi ini ASHOGI memang secara rutin tiap minggu ya. Dan kebetulan hari ini hari Kamis karena dan tetap harus dilaksanakan karena memang sudah sesuai dengan jadwalnya ini karena waktu pada saat itu pengurusan SKP-nya juga memang akhirnya dapatnya hari Kamis ya sekarang. Mengenai gestasional trophoblastic neoplasia, jadi mengenai seputar kehamilan anggur gitu ya mungkin ya bahasa awamnya yang bisa berubah sifat menjadi ganas ya. Dan hari ini kita khusus membicarakan mengenai gestasional trophoblastic neoplasia atau disingkat dengan GTN, terutama untuk menjawab pertanyaan juga kapan harus dirujuk. Hari ini kita juga ada dua pembicara yang sudah sangat pakar ya, Dr. Muhammad Yasnil dan Dr. Erwin Rahakbau. Keduanya nanti juga akan membahas mengenai GTN. Baik, untuk yang pertama mungkin yang dari jauh dulu ya, Dr. Erwin. Silahkan Dr. Erwin untuk mempresentasikan presentasinya. Atau belum ya, nanti dulu ya, Dr. Deita ya, nanti dibuka lagi ya. Oh ya, maaf. Prof. Saya pikir itu aja sambutannya. Sekian ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Haryono yang sudah berkenan untuk membuka acara ASHOGI pada sore hari ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kita sore hari ini dengan Profesor
Haryono juga. Silakan, Prof. Ya, mohon maaf tadi saya salah ini ya. Oke, baik ya. Untuk yang pertama, silakan siapa dulu nih? Mungkin Kayaknya Dokter Erwin dulu yang ngasih. saya dulu Oh, dari Dokter Yasnil dulu. Prof. Oh ya, Ya, Prof. Izin ya, Prof. oh ya, oke Ya kan oke Dokter ya. Erwin ya. Kalau nggak Ya. salah kemarin kita ini ya baginya gitu ya. Dokter Ya, Erwin manajemen ya. Oh, pembagiannya bagi gitu. Oh, oke oke, diagnosis dulu, baik baik. Prof. Ya, Oh, oke. Oh, ya. ya. Siap, siap. Saya izin Silakan Dokter Yasnil. share screen ya. Prof. Haryono, Dr. Dewita, Dr. Erwin, seluruh SPOG, konsultan subspesialis onkologi maupun SPOG lain maupun dokter umum yang terhormat, kami izin sharing saja sebenarnya karena kalau keahlian kayaknya Prof. Haryono itu paling ahli ya. Mungkin ada guru-guru kita lain yang juga mengikutinya nih. Bismillah. Jadi sebagai pembukaan seperti yang disampaikan, suara saya terdengar jelas ya, Prof. Eh, Baik. Jadi eh, tampilannya saya sudah ya, Prof. Tampilan PowerPoint-nya. Jelas, Dok. Baik, baik. Jadi seperti yang disampaikan Prof. Haryono bahwa kita saat ini sore ini adalah membicarakan tentang gestasional trophoblastic neoplasia. Terdiri dari tiga kata. Yang pertama gestasional yang terkait dengan kehamilan, yang kedua trophoblastic yang berasal dari sel-sel trophoblast dan juga neoplasia yaitu pertumbuhan baru atau sering disebut sebagai tumor atau cancer. Kemudian GTN itu sebenarnya adalah satu satu bagian dari suatu kelompok kelompok penyakit yang secara internasional disebut dengan GTD, yaitu gestational trophoblastic disease. Jadi penyakit-penyakit yang terkait dengan trophoblast, kelainan pada trophoblast pada saat kehamilan ya, yang berasal dari fetal chorion. Salah satu kelompok penyakitnya adalah mola hidatidosa yang sehari-hari kita sebut sebagai hamil anggur ya oleh orang awam. Mola hidatidosa ini dibagi dua yaitu komplit dan parsial. Sedangkan sisanya itu masuk semua ke neoplasia dari gestasional trophoblastiknya. Neoplasia kalau kita awam menyebutnya atau sederhana saja kasar-kasarnya kita sebut ini yang ganasnya lah dari dari kanker trofoblast atau kita sebut juga kanker trofoblast. Eh, Nomor satu yaitu gestational choriocarcinoma, yang kedua adalah placental site trophoblastic tumor, yang ketiga adalah invasive mole, dan yang terakhir postmolar GTN. Dan yang paling banyak ini adalah yang postmolar GTN. Jadi yang sore ini kita bicara tentang GTN ya, tidak bicara tentang mola hidatidosa. Kalau ini tampilan yang biasa dilihat oleh Objin maupun kita semua ya, tampilan honeycomb ataupun snowstorm pada whisky-whisky yang lama. Jadi secara definisi neoplasia, gestational trophoblastic neoplasia, kalau di Indonesia kan banyak sebenarnya belum ada kesepakatan. Tapi kalau saya lihat di formularium nasional di di obat MTX methotrexate itu penyebutannya adalah untuk trophoblas ganas. Nggak disebutkan apakah itu penyakit trophoblas ganas, apakah itu tumor trophoblas ganas. Yang pasti pemberian MTX atau pemberian etoposit, actinomycin D itu disebut untuk tumor trophoblas ganas. Jadi penyebutannya macam-macam. Di berbagai center juga beda-beda. Ada yang bilang penyakit trophoblas maligna, ada yang bilang penyakit trophoblas ganas, ada yang bilang tumor trophoblas ganas. Jadi ini belum ada satu istilah yang sesuai di kita yang fix digunakan di seluruh Indonesia ya. Cuman yang pasti yang saya pakai sampai saat ini sesuai dengan formularium supaya nggak susah klaimnya karena kita pasien saya sih 90% BPJS jadi saya pakai tumor trophoblas ganas. Jadi nggak susah jelasinnya sama coder. Jadi apa itu adalah spektrum dari penyakit trofoblast yang locally proliferatif. Jadi jadi memang cancer ya, proliferatif secara lokal, mempunyai kemampuan untuk menginvasi jaringan normal yaitu myometrium dan punya potensi menyebar di luar rahim. Artinya memang cancer ya, secara garis besar, secara kasar dia adalah kanker. Punya kemampuan invasi ke jaringan sekitar yang normal, menembus, habis itu dia bisa menyebar ke tempat lain. Itulah definisi dari GTN atau tumor trophoblas ganas. Nomor satu yang pertama adalah gestational choriocarcinoma. Jadi
ini jarang dan dia hanya bisa ditegakkan dengan pemeriksaan histopatologi. Dan dia juga bisa terjadi bukan hanya dari molar pregnancy, tapi juga bisa jadi dari abortus, dari kehamilan normal, dan kadang-kadang dari kehamilan ektopik. Seperti ini mungkin gambarannya koriokarsinoma dari spesimen histerektomi. Yang kedua, ini adalah placental site trophoblastic tumor. Jadi ini neoplasma dari trophoblast yang intermediate dari placental site. Biasanya mengikuti atau berasal dari normal pregnancy atau abortus yang non molar. Jadi terbalik dari choriosea. Kalau choriosea itu paling banyak dari molar, kehamilan molar. Kalau ini kebanyakan bukan dari kehamilan molar, tapi abortus biasa atau dari kehamilan normal. Dan punya latency periodnya sampai 10 tahun. Yang khasnya dari PSTT ini, beta HCG-nya biasanya tidak meningkat berlebihan ya. Jadi paling dia di ratusan, kadang-kadang ribuan, tapi jarang sekali ratusan ribu PSTT ini. Dan dia lebih locally invasif ya, jarang dia menyebar ke tempat lain ya. Behave in benign fashion. Jadi metastasis hanya sekitar 10-15%. Dan ini yang sering kita miss ya, setelah kuret, setelah abortus muncul lagi, tapi nggak pernah di PA kan bahan kuret itu akhirnya ternyata sudah invasif ke miometrium dan ada ruptur ya, jadi bisa dan di PA kan ternyata hasilnya PSTT. Yang ketiga invasif mole. Invasif mole juga varian dari GTD di mana villi hidropiknya juga menginvasi pada miometrium atau pembuluh darah. Bisa terjadi juga dan ini invasif mole ini lebih sering dibandingkan choriosea maupun yang PSTT tadi. Dan yang paling banyak kita jumpai yang ini, yang postmolar GTN. Dan ini yang paling sering ditanyakan sama kawan-kawan, terutama SPOG ya, postmolar GTN ini. Postmolar GTN artinya sudah hamil mola, sudah dievakuasi, sudah bersih. Habis itu mau diapain kan? Biasanya kan di follow up beta HCG. Kalau kita gampang-gampangnya di follow up aja beta HCG, cek aja beta HCG-nya tiap minggu kalau punya duit atau tiap 2 minggu. Baru nanti di follow up sampai 8 minggu sampai 12 minggu sampai normal dia. Kalau udah normal nanti di follow up setiap bulan eh, sampai dia bisa kita nyatakan bisa boleh hamil dan lain-lain. Tetapi itu pada setting yang sangat ideal ya. Sehingga pada setting yang sangat ideal itu kriteria diagnosis GTN, jadi artinya dari mola, habis mola sekitar 15% jadi ganas atau jadi postmolar GTN, itu kriterianya adalah kalau dari WHO agak ketat ya. HCG plateau, HCG-nya datar atau tidak naik, tidak turun sekitar 10%, itu selama 4 kali berturut-turut pengukuran dalam 3 minggu. Dalam 3 minggu berturut-turut 4 kali pengukuran plateau, dia kita masuk ke GTN yang postmolar. Kemudian atau peningkatan beta HCG pada 3 pengukuran selama 2 minggu atau lebih. Kemudian ada setelah 6 bulan diikuti HCG masih meningkat juga itu setelah 6 bulan dari evakuasi maksudnya dan atau dari hasil kuret mola tersebut atau kuret abortus ada bukti histopatologi dia choriosea atau PSTT dan lain-lain. Tetapi apapun ceritanya pengukuran HCG ini memang harus setelah kita evakuasi mola itu harus dipastikan kafum uterinya sudah bersih ya. Jadi USG pasca evakuasi itu sangat penting. Ini dari unpublished ya, yang belum dipublish. Ini dari PNPK Hogi tahun 2018, seingat saya dan tapi belum dipublish ya. Evaluasinya adalah pada hamil mola setelah evakuasi dipantau kadar serum beta HCG setiap 2 minggu sekali. Ini kita sesuaikan dengan Indonesia ya, karena beta HCG cukup mahal. Jadi selama 12 minggu hingga kadar normal kembali. Kalau dia normalisasi di bawah 8 minggu, maka kita pantau setiap 1 bulan sampai 6 bulan pasca evakuasi. Kalau dia normalisasinya lebih dari 8 minggu, kita pantau 1 bulan selama 6 bulan setelah dia normal. Jadi kalau dia normalnya lebih dari 8 minggu, agak lebih panjang follow up-nya. Kesimpulannya. Atau kita bisa juga pakai dengan kurva Mochizuki ini ya. Mochizuki ini lebih sederhana. Kalau misalnya ini kita betul-betul sangat terbatas, pasiennya tidak kontrol, tiba-tiba datang sebulan. Kalau sebulan kita lihat, berarti 4 minggu pasca evakuasi kita cek beta HCG-nya, ternyata dia ratusan ribu, berarti dia sudah meningkat, dia sudah abnormal karena di sebulan itu dia 10 pangkat 3 sekitar 1000-an.
Kalau dia di 6 bulan, 6 minggu, dia sekitar ratusan. Kalau dia di sudah 8 minggu, dia sekitar puluhan. Dan normal setelah 12 minggu. Artinya 12 minggu sudah harus tidak terdeteksi kalau kita mengikuti kurva Mochizuki ini. Kalau dari sisi klaim BPJS misalnya, itu biasanya kalau ada beta HCG serial dan kita ikut kriteria WHO ya, agak saklek nih, tapi tergantung rumah sakit lah. Ada rumah sakit yang membutuhkan hasil histopatologi sama serial beta HCG yang meningkat atau menetap, atau ada rumah sakit yang nggak butuh PA tapi butuh serial beta HCG. Ada rumah sakit yang ngikut aja apa kata DPJP-nya, itu ada juga. Tapi itu rata-rata sih insya Allah tembus klaimnya. Jadi terserah kita mau pilih yang mana, apakah mau pilih yang WHO yang agak ketat atau yang pakai Mochizuki. Mochizuki ini saya rasa dapat dipakai di perifer yang pasiennya tidak kontrol agak lama, dia datang tiba-tiba 6 minggu gitu ya. Kita cek di situ bisa kita sesuaikan dengan kurva ini. Itu Mochizuki ini tahun 80-an. Kalau yang agak terbaru 2018 tuh dievaluasi di Flanders ya. Di Flanders itu hampir mirip saja, tidak jauh berbeda walaupun sensitivitas dari pemeriksaan beta HCG tahun 80-an dengan tahun 2018 itu agak berbeda, tapi ternyata kurvanya nggak jauh berbeda. Jadi kita masih bisa pakai. Kemudian setelah kita diagnosis dia GTN, kita harus klasifikasi apakah dia mau pakai single agent kemoterapi atau multi agent kemoterapi. Cara gampangnya adalah pakai Heman sebenarnya. Pakai Heman ini begitu dia non metastatik, dia udah pasti low risk. Jadi kita bisa pakai single agent. Kalau di metastatik baru kita bedakan apakah dia yang good prognosis atau yang poor prognosis berdasarkan kriteria-kriteria yang tercantum di sini. Atau kita juga bisa pakai dengan Vigo 2000 pakai GT staging ya. Jadi ada stage 1, 2, 3. 1 itu confine terbatas pada rahim, stage 2 sudah lewat rahim tapi masih di vagina misalnya. Stage 3 sudah ke paru-paru, stage 4 sudah ke tempat lain misalnya hepar, otak dan lain-lain. Dan kita bisa scoring dengan scoring di bawah atau sama dengan 6 itu low risk, di atas 6 itu sama dengan high risk. Kalau high risk kita pakai multi agent kemoterapi, low risk dia pakai single agent kemoterapi seperti methotrexate. Sehari-hari kami pakai di rumah sakit kami, rumah sakit CPL USU itu pakai yang ini ya, Vigo 2000. Saya rasa itu dari saya, Prof. Haryono. Ya, baik, terima kasih presentasi yang sangat menarik ya. Untuk berikutnya, langsung saja silakan Dr. Erwin akan di-share. Ya, selamat sore para profesor, konsultan, dan juga teman sejawat SPOG dan juga dokter umum yang mungkin yang menghadiri acara ASPOGI di hari ini. Pada kesempatan ini kami ditugaskan untuk mempresentasikan mengenai manajemen dan bagaimana kita merujuk pasien dengan diagnosa gestational trophoblastic neoplasia. Nah, sebagai introduksi, kita tahu bahwa GTN ini merupakan penyakit yang jarang, insidennya juga hanya kurang dari 1% dari keseluruhan tumor reproduktif pada perempuan. Dan kalau kita lihat berdasarkan prekursor dari GTN itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa merupakan kelainan pada trofoblast. Artinya semua bentuk kehamilan itu sebenarnya bisa menjadi prekursor dari GTN. Sebagai contoh, pada kasus-kasus yang mola komplit itu risikonya paling besar ya progresinya 15-20%. Kemudian molar parsialnya sekitar 1-5% dan pada bentuk kehamilan yang non molar itu berdasarkan data itu juga extremely low untuk menjadi GTN. Nah, kalau kita lihat proporsinya sesuai dengan kemampuan progresi dari masing-masing kehamilan tadi, maka kita akan lihat bahwa 50-75% GTN itu biasanya postmolar ya. Sementara sisanya itu adalah kehamilan non-molar. Dan kalau kita lihat juga dari data epidemiologis, dari segi reported incidence-nya,
kebanyakan didominasi oleh negara-negara di Asia Tenggara maupun di Asia. Dan kalau kita lihat dari berbagai laporan, Indonesia itu masih bahkan lebih tinggi daripada Jepang misalnya ya, 1:85, kalau Jepang 1:522. Dan hal ini biasanya dikaitkan dengan defisiensi nutrisi. Kemudian berdasarkan klasifikasi, tadi mungkin juga sudah dijelaskan, mengenai histopatologis dari gestational trophoblastic disease. Kita membaginya menjadi yang bentuk yang jinak dan bentuk yang ganas. Bentuk yang jinak kita udah kenal sebagai Daterium molahidatidosa, ada bentuk yang komplit, ada yang partial maupun incomplete, sedangkan bentuk yang ganas ada yang invasive mole, choriocarcinoma, dan yang lebih jarang adalah placental site trophoblastic tumor dan epithelial. Sebenarnya karena jarang ya penyakit mola itu ataupun GTD itu adalah dilakukan histerektomi, sehingga sebenarnya data persis mana presentasi terbesar dari histo-PA-nya ini kita belum punya data sebegitu akurat, tetapi dikatakan ada beberapa literatur menyebutkan bahwa histo-PA dari GTD itu GTN itu paling banyak itu adalah yang dari invasive mole sama choriocarcinoma gestational. Sementara hanya sekitar 1-2% dari placental site epithelial. Nah, histo-PA itu akan menentukan perangai biologis. Dan kenapa? Karena kita tahu bahwa walaupun berasal dari trofoblast, tapi masing-masing dari jenis ini akan berbeda-beda. Ada yang berasal dari sitotrofoblast, ada yang berasal dari trofoblast interstitial. Nah, seperti contoh placental site trophoblastic tumor maupun ETT, mereka berasal dari intermediate trophoblast yang perangainya beda, tidak menghasilkan beta HCG yang tinggi, sehingga dikatakan varian jenis histopea ini merupakan jenis yang tidak beta HCG reliable. Jadi artinya kita nggak bisa menggunakan beta HCG sebagai marker untuk mengetahui, mendiagnosa maupun untuk memantau surveillance maupun respon dari terapinya. Sementara kalau jenis yang lain seperti choriocarcinoma, ya orang mereka mempunyai trophoblast, sitotrofoblast sehingga menghasilkan beta HCG. Nah, kemudian apakah kondisi mola itu bisa kita prediksi apakah dapat berubah menjadi suatu GTN. Nah, ternyata terdapat faktor risiko dari GTN setelah suatu kehamilan mola, yaitu yang pertama ada uterus yang membesar berlebihan, ya biasanya berukuran di atas 20 minggu. Kemudian karena adanya rangsangan yang berlebihan dari beta HCG, maka dapat dijumpai kista TK lutein yang besar, biasanya ukurannya di atas 6 cm, walaupun merupakan suatu kista fisiologis, tetapi ukuran yang besar ini menunjukkan adanya kadar hormon yang tinggi. Ya. Kemudian juga usia yang ekstrim, ya di bawah 15 tahun dan juga di atas 40 tahun, serta serum beta HCG pra-evakuasi, ya ini pra-evakuasi, jadi bukan pas evakuasi, di mana kadarnya di atas 100.000. Nah, ini dikatakan apabila terdapat minimal satu dari faktor risiko ini, maka terdapat kemungkinan 40% bisa menjadi suatu postmolar GTN. Nah, kalau bahkan apabila dijumpai beberapa kombinasi dari faktor ini, maka bisa lebih dari bisa sampai 50%, bahkan mendekati 80%. Dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki faktor prognostik, faktor risiko ini, maka hanya sekitar 4% dapat menjadi progresi menjadi postmolar GTN. Nah, oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa melakukan pencegahan, ya semacam profilaksis untuk mencegah progresi dari mereka pasca evakuasi mola yang memiliki faktor risiko prognosis seperti ini. Nah, kita kenal ada yang namanya kemoterapi profilaksis. Ya sebenarnya dari berbagai literatur ya sebenarnya masih kontroversial apakah boleh memberikan profilaksis kemoterapi ini. Dari yang pro seperti penelitian pada Kashimura dan Limpong Sanura menyatakan bahwa terdapat penurunan insiden postmolar dan karena dia bisa mencegah progresi dari mola menjadi GTN, ya. Angkanya itu sekitar 70 turun menjadi kurang lebih sekitar 14%. Nah, kemudian didukung juga oleh guidelines ya dari NCCN. NCCN di dalam guideline-nya mencantumkan bahwa kita boleh memberikan profilaktik menggunakan single agent, apakah methotrexate ataupun dactinomycin, apabila pasien memiliki faktor prognosif faktor seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, tetapi ada juga yang kontra, ya seperti Cochrane Review, ya
pada RCT-nya menyebutkan bahwa tidak cukup evidence ya untuk menyimpulkan bahwa kemoterapi profilaksis ini cukup untuk mencegah terjadinya kejadian postmolar GTN. Dan juga ada kekhawatiran ya akan terjadi kemoresistensi akibat penggunaan eh, kemoterapi pada kondisi di mana belum terjadi keganasan. Nah, dari beberapa data lainnya juga menyebutkan bahwa ternyata kalau ditelusuri ya GTN yang berapa persen sih GTN itu yang hari terdiagnosis sebagai GTN memiliki risiko faktor risiko prediktor untuk terjadinya postmolar GTN ternyata hanya sekitar 20%. Jadi artinya kita mengobati atau mencegah minority pasien yang akan berubah menjadi suatu GTN sehingga sebenarnya dikatakan juga tidak bermanfaat. Oleh karena itu masih terjadi perdebatan ya, tetapi dari beberapa literatur juga masih membolehkan boleh diberikan apabila memang kita tidak mampu melakukan surveillance ya, pasca evakuasi mola. Kadar beta HCG-nya disebabkan karena berbagai kondisi ataupun faktor pasien dikatakan masih boleh diberikan di profilaksis kemoterapi ini. Nah, kemudian bagaimana kita mendiagnosa GTN postmolar? Tadi sudah disebutkan bahwa beta HCG itu untuk postmolar GTN merupakan penanda tumor yang sangat sensitif ya dan spesifik, di mana kuncinya adalah kita setelah evakuasi mola kita melakukan surveillance beta HCG dengan menemukan adanya platu ataupun adanya peningkatan ataupun persistensi dari kadar beta HCG. Biasanya kita akan memeriksa pada hari 1, 7, 14, dan 21 apabila ditemukan platu, yaitu platu itu artinya kadarnya tidak bervariasi, jadi di bawah 10%, kurang dari 10%, pada pemeriksaan dalam 3 minggu. Kemudian apabila dijumpai peningkatan ya atau elevasi dari lebih dari 10%, sekurang-kurangnya 2 minggu pada 3 pemeriksaan berturut-turut, yaitu pada hari pertama, 7, dan 14. Dan pada beberapa kasus juga bisa didiagnosa apabila terjadi persistensi dari HCG 6 bulan pasca evakuasi mola. Karena diharapkan setelah 6 bulan itu seharusnya sudah tidak terdeteksi, sehingga apabila masih ada, maka langsung didiagnosa sebagai postmolar GTN. Nah, demikian juga pada kondisi di mana kita menjumpai adanya metastasik, penyakit metastasik, walaupun misalnya di uterusnya sendiri tidak ditemukan lesi. Atau misalnya ditemukan mola, tetapi ternyata ada lesi metastasik, maka kita akan langsung mendiagnosa sebagai suatu postmolar GTN, tentunya dengan peningkatan kadar beta HCG atau beta HCG yang tinggi. Nah, bagaimana dengan non-molar GTN ya, tadi kita udah ketahui bahwa ada sekitar 50% ya GTN itu berasal dari kondisi non-molar. Sebenarnya agak sulit ya untuk mendiagnosa post non-molar GTN. Kasus-kasus non-molar GTN sering datang dengan late presentation dan seringkali berupa non-gynecologic symptoms. Kenapa? Karena pasien datang itu ketika misalnya sudah mengalami batuk darah ya akibat adanya metastasis di paru ataupun kejang ya karena misalnya ada lesi di otak ya. Jadi seringkali itu telat terdiagnosa. Kemudian jadi seringkali juga pasien itu mengalami perdarahan pervagina, tapi itu pun biasanya terjadi belakangan. Jadi satu-satunya untuk menegakkan diagnosis postmolar GTN adalah dengan melakukan histopatologi sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk menata laksana GTN, maka saya mengutip dari NCCN Guidelines tahun 2025, di mana setelah kita mendiagnosa adalah suatu postmolar GTN, maka kita harus melakukan workup dulu terlebih dahulu. Tujuan workup ini sebenarnya adalah untuk menentukan apakah jenis terapi yang akan diberikan dengan menentukan namanya stadium dan juga skor prognostik. Karena dengan menentukan skor prognostik, maka kita bisa mengetahui pasien ini termasuk risiko rendah atau risiko tinggi, karena ini berhubungan dengan prognosis, dan juga menentukan jenis terapi yang akan diberikan, serta juga menentukan risiko untuk terjadinya kemoresistensi. Jadi risiko yang dimaksud di sini adalah risiko untuk terjadinya resistensi terhadap kemoterapi juga. Nah, pada initial workup ini, ada satu yang kita perlu mencari adalah
bagaimana mencari metastatik, karena metastatik itu dapat mempengaruhi dan meningkatkan eh, prognostic scoring ya. Nah, ada berbagai modalitas untuk imaging sebenarnya. Selain pemeriksaan fisik ya, kalau kita di daerah untuk menentukan lesi metastatik, memang selain pemeriksaan fisik, kita bisa menggunakan basic imaging. Namun sebelum menentukan penggunaannya, saya coba share untuk bagaimana tumor GTN ini dia bermetastasis ya. Sebenarnya kalau dilihat dari data bahwa sebagian besar itu memang secara hematogenik ya. Dan kalaupun ada direct spread, biasanya itu pada vena-vena yang terdekat ya, seperti misalnya pada plexus vena di suburetra, yaitu di bagian vagina. Sehingga biasanya yang kita sering temukan ya metastasis yang paling sering itu adalah yang terdekatnya adalah di vagina, sementara yang metastasis jauh yang paling sering ditemukan adalah di paru. Dan juga dikatakan bahwa untuk metastasis yang seperti di otak, kemudian di liver, itu jarang sekali berada artinya sebagai single metastasis. Biasanya dia adalah bersama-sama concurrent dengan metastasis di paru. Nah, atas dasar penyebaran seperti ini, maka guidelines menyebutkan untuk workup metastasis, sebenarnya untuk kita selain pemeriksaan fisik, kemudian USG di daerah pelvis, kita juga untuk mencari metastasis paru kita cukup dengan chest X-ray. Ya, apabila misalnya kita nggak menemukan adanya nodul metastasis, maka kita nggak perlu untuk melanjutkan dengan pemeriksaan advance untuk mencari atau whole body scan untuk mencari metastasis tempat lain. Nah, ini udah disederhanakan seperti ini. Karena risikonya juga rendah, jarang sekali terjadi direct metastasis tanpa concurrent metastasis di paru. Nah, kalau seandainya kita temukan nodul pada toraks X-ray, maka barulah kita dapat melanjutkan dengan pemeriksaan CT scan. Itu pun CT scan dikatakan tidak digunakan datanya sebagai penghitungan scoring prognostik, tapi hanya untuk penghitungan jumlah metastasis apabila jumlahnya di atas 1 cm. Artinya imaging pada toraks ini ya tidak memperhitungkan mikrometastasis yang di bawah 1 cm sebagai faktor prognostik yang menentukan terapi pada pasien dengan GTN metastasis. Nah, kemudian ya kita kenal ada juga penting sekali menentukan staging ya, dan kemudian menentukan prognostic scoring. Nah, staging ini kenapa perlu? Staging ini sebenarnya hanya menentukan anatomical extension, dan juga pada beberapa kondisi tertentu kita perlu tahu extension dari anatomical dari tumornya ini kemana, karena kadang-kadang kita melakukan tindakan pembedahan, misalnya reseksi tumor pada daerah metastasis jauh misalnya, sehingga kita perlu mengetahui stadiumnya dan penyebarannya. Nah, tetapi ternyata tidak selalu sebanding antara stadium dan prognostiknya, karena seringkali kita temukan bahwa mereka yang di stadium 2 dan 3 prognosisnya itu bisa saja sama. Nah, ternyata ada faktor lain yang berperan di sini, sehingga tidak cukup hanya ditentukan stadium saja ya, kita perlu juga menentukan prognostic scoring. Nah, dari WHO terdapat 8 ya faktor prognostic score, seperti usia, kehamilan sebelumnya, kemudian interval dari pregnancy sebelumnya, kemudian kadar beta HCG sebelum pretreatment, dan juga ukuran tumor termasuk uterus, lokasi metastasis, jumlah metastasis, dan adanya kegagalan kemoterapi sebelumnya. Nah, ini perlu diingat bahwa penggunaan kadar beta HCG ini adalah jangan dipakai kadar beta HCG sebelum evakuasi ya. Tetapi yang dipakai adalah kadar beta HCG immediately sebelum treatment. Ya, jadi beta HCG yang dipakai adalah yang terdekat dengan ketika kita ingin memulai kemoterapi, dan bukan yang dipakai pasca evakuasi ataupun yang dipakai sebelum evakuasi. Dan kemudian juga kalau kita lihat di sini ya, ada poin di sini adalah preferred failed chemotherapy. Artinya kegagalan kemoterapi itu sendiri dapat merubah prognostik. Sehingga pada kasus GTN sebenarnya staging dan rescoring itu bisa dilakukan selama course of treatment, karena akan mempengaruhi prognostik dan akan mempengaruhi terapi. Dan ini berbeda dengan penyakit-penyakit ginekologi lain, di mana ketika sudah dilakukan staging yang adekuat, maka tidak perlu lagi dilakukan
staging berikutnya, tetapi pada GTN, restaging dan rescoring itu bisa dilakukan selama course of treatment. Nah, mainstay untuk pengobatannya sendiri tentu adalah kemoterapi karena dia adalah chemosensitif dan chemocurable, dan berdasarkan prognosis scoring system kita bagi menjadi dua ya, yang low risk di bawah 7 dan high risk di atas 7. Yang di bawah 7 kita bisa menggunakan single agent kemoterapi, dan yang di atas 7 kita bisa menggunakan yang multi agent kemoterapi dengan overall respon treatmentnya sekitar 50-90%, dan cure rate-nya itu pada low risk itu hampir 100%. Jadi penting sekali kita melakukan rescoring dan scoring yang careful, jadi yang sangat berhati-hati sehingga kita bisa early detection dan early prompt treatment, dan juga akan memperbaiki survival dari pasien. Nah, ini adalah single agent yang digunakan pada low risk GTN. Apabila kita sudah mengkonfirmasi bahwa prognosis skornya di bawah 7. Sebenarnya dari berbagai penelitian RCT, ya, randomized clinical trial, ada 7 regimen yang sudah dilakukan RCT-nya. Perbedaan dari berbagai kemoterapi itu pada prinsipnya adalah di primary remission rate, kemudian juga dari toksisitas, ya. Nah, ada juga dari segi cost, yaitu harus dibandingkan sebelum kita memilih mana pilihan kemoterapi yang akan kita gunakan. Nah, kalau dilihat di sini bahwa penggunaan MTX yang 0,4 mg per kilogram berat badan multi-day, ya artinya 5 hari, dan dapat diulang per 2 minggu ini memiliki respon primary remission rate yang tinggi, ya 87-93%, dan yang kedua diikuti oleh yang MTX yang diselingi dengan folic acid. Tapi ini adalah MTX yang high dose, ya 1 mg per kilogram berat badan. Nah, dari berbagai penelitian dikatakan memang kalau kita bandingkan actinomycin D dengan berbagai macam regimen dari MTX ini, pada umumnya actinomycin D itu primary remission rate-nya lebih tinggi. Tapi kalau kita bandingkan dengan MTX yang multi-days, maka hampir mencapai kesetaraan dalam hal primary remission rate. Oleh karena itu, dalam NCCN guidelines-nya mengadopsi hasil penelitian ini dan mengambil regimen tersebut sebagai first line, ya, untuk pengobatan dari low risk GTN. Nah, apakah kita bisa menggunakan actinomycin D sebagai pilihan terapi yang pertama? Ternyata dari guideline juga tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya katakan, untuk memilih regimen yang sesuai, maka kita harus mempertimbangkan juga toxicity dan juga cost. Nah, dari penelitian juga dikatakan bahwa toxicity yang terjadi itu biasanya lebih tinggi apabila menggunakan actinomycin D. Nah, kalau methotrexate toksisnya seringkali lebih well tolerated, ya, biasanya berupa mukositis, ya, stomatitis, ya, kemudian keluhan seperti, sedangkan pada actinomycin D itu biasanya keluhannya lebih berat, ya, bisa terjadi cedera jaringan apabila misalnya diberikan intravena, kemudian terjadi ekstravasasi, kemudian juga bisa terjadi alopecia. Nah, ini juga alopecia ini yang seringkali acceptance ke pasiennya menjadi kurang karena kebanyakan pasien-pasien GTN ini berusia muda, sehingga dengan terjadi alopecia biasanya terjadi mereka juga tidak mau melanjutkan terapi. Nah, selain itu cost, dari segi cost biasanya actinomycin D juga lebih tinggi. Nah, sementara di sini juga disebutkan bahwa untuk methotrexate yang weekly ataupun yang infusion itu memang juga tidak rekomendasikan. Tadi kita konfirmasi bahwa regimen tersebut juga memiliki remission rate yang rendah. Nah, langkah berikutnya tentu setelah pemberian kemoterapi tersebut adalah melakukan pemantauan beta HCG kuantitatif setiap 2 minggu, dan kemudian kita menilai respons. Tentu di sini ada tujuan akhirnya, yaitu adalah normalisasi beta HCG. Nah, normalisasi beta HCG itu tercapai apabila kita setelah pemberian course kemoterapi, kita kadar beta HCG kita periksa di bawah 5 mili/IU per mililiter, maka kita katakan sudah terjadi normalisasi, sehingga pada saat terjadi normalisasi, ya, artinya bahwa kadar beta HCG di bawah 10 pangkat, kadar beta HCG di bawah 5, maka langkah selanjutnya adalah kita wajib melakukan yang namanya konsolidasi, pemberian kemoterapi konsolidasi. Dasar pemikirannya apa? Karena sebenarnya gini, di bawah 10 pangkat 5 itu sebenarnya tidak berarti pasien itu bebas dari sel trofoblast yang mungkin saja bisa tumbuh kembali dan kemudian bisa relapse di suatu kemudian hari. Nah, oleh karena itu perlu ada kemoterapi untuk mengeliminasi tumor-tumor sel residunya.
dan tentu saja meminimalkan terjadinya relapse di kemudian hari. Nah, kemudian di guideline itu juga disebutkan bahwa bisa diberikan 2-3 treatment pengobatan ya, cycle pengobatan, dan disarankan untuk diberikan 3 ya, bukan 2, karena kalau diberikan 3 ternyata relapse-nya itu lebih rendah pada MTX yang 3 kali dibanding yang dua siklus, 4% dibandingkan dengan 8,3%. Dan kemudian jangan dilupakan juga bahwa setelah terjadi normalisasi dan kemudian pemberian kemoterapi konsolidasi 3 siklus, maka kita juga perlu melakukan pemantauan ya, karena dalam 1 tahun ini biasanya akan bisa terjadi relapse ya, atau remisi dari GTN-nya, dan risiko itu akan menurun biasanya setelah 12 bulan ya. Dan jangan lupa juga bahwa untuk mencegah masking dengan adanya kehamilan, maka kita juga harus mencegah jangan sampai terjadi kehamilan dengan memberikan kontrasepsi yang adekuat ya selama surveillance tersebut. Nah, sebenarnya pemberian kontrasepsi yang disarankan menurut guidelines itu adalah metode barrier atau dengan menggunakan kontrasepsi pil KB kombinasi, dan juga dihindari pemberian IUD ya, karena IUD itu dapat menyebabkan perforasi. Nah, kenapa ada manfaatnya diberikan KB hormonal ya, atau pil KB kombinasi, karena dikatakan bahwa pil KB ini dia tidak mengganggu pembacaan beta HCG, malah dia bisa menurunkan misalnya LH yang tinggi ya, sehingga benar-benar surveillance yang kita lakukan adalah beta HCG yang berasal dari sel trofoblast saja. Dan satu lagi, bahwa dengan pemberian kontrasepsi hormonal ini, maka kita dapat menghindari efek teratogenik yang mungkin timbul ya apabila kita memberikan kemoterapi MTX. Jadi setelah pemberian kemoterapi MTX ini kan tentu apabila pasiennya hamil lebih awal, misalnya di bawah 12 bulan, maka akan ada efek teratogenik ya yang dapat mempengaruhi menyebabkan kecacatan pada bayinya. Jadi perlu menunda kehamilan, dan dikatakan bahwa 1 tahun setelah dilengkapi kemoterapinya, maka pasien disarankan untuk tidak hamil dan menggunakan kontrasepsi. Nah, kemudian bagaimana kita menilai bahwa respon treatmentnya itu terjadi resistensi atau tidak? Kalau tadi yang kita harapkan adalah terjadi normalisasi. Namun dalam kondisi tertentu bisa juga terjadi resistensi terhadap MTX. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi resistensinya adalah Vigo score yang tinggi, biasanya lebih dari 4, kemudian usia pasien yang tua, kemudian kadar beta HCG yang tinggi, kehamilan yang sebelumnya yang non-molar, hasil PA-nya koriokarsinoma, dan adanya penyakit metastasis. Dan jenis dari resistensinya itu bisa berupa resistensi primer ataupun resistensi sekunder, di mana resistensi primer ini prognosnya lebih buruk dibandingkan resistensi sekunder. Membedakannya adalah pada resistensi primer itu biasa, jadi kita akan menilai dulu dalam 2 course treatment. Jadi 2 course treatment itu merupakan awal kita menilai respon kemoterapi. Apabila misalnya dalam 2 treatment tersebut tidak terdapat respon ya, itu artinya dia plato kurang dari 10% ya, artinya kita masih mungkin melanjutkan ke course yang ketiga sebelum kita menentukan bahwa itu adalah terjadi resistensi atau tidak. Tetapi kalau misalnya plato itu cukup dengan 2 course treatment aja kita sudah bisa menentukan bahwa ini terjadi resistensi. Terus kemudian setelah kita memberikan kemoterapi, apabila pasien berespon baik ya, berespon baik itu artinya terjadi penurunan kadar beta HCG 1 log ya, maka kita lihat juga bagaimana kadar dari beta HCG tersebut, apakah dia di bawah 1000 walaupun dia plato ataupun reelevasi, ataukah dia di atas 1000. Karena kalau dia di bawah 1000 walaupun misalnya kita sudah nilai bahwa ini
plateau atau reelevasi, maka kita masih mungkin menggantinya dengan single agent yang lain ya. Seperti misalnya methotrexate bisa kita ganti dengan dactinomycin. Dan kemudian dilanjutkan dengan surveillance. Tetapi kalau misalnya kadarnya tinggi di atas 1000 ya, maka kita sudah bisa langsung menggantikannya dengan kemoterapi multi agent kemoterapi ya seperti EMACO. Nah, kemudian dilakukan dengan surveillance dan kemudian dilakukan respon treatment pasca penggantian kemoterapi, di mana hanya dengan 1 kali course treatment saja kita sudah dapat menilai apakah terjadi resistensi terhadap kemoterapi yang setelah penggantian atau tidak. Nah, apabila misalnya terdapat resistensi, maka kita dapat menggantinya dengan melakukan salvage therapy ya, salvage therapy dengan memberikan kemoterapi yang kedua ya. Untuk yang single agent seperti methotrexate yang sudah diganti dactinomycin, kita bisa berlanjut ke multi agent yaitu EMACO. Tetapi yang dari resisten terhadap EMACO kita bisa ganti ke platinum based chemotherapy. Nah, kemudian kita kenal juga pada GTN apabila faktor prognosis skornya di atas 7, maka termasuk dalam GTN yang high risk. Terdapat beberapa variasi pengobatan ya untuk high risk GTN yang di atas 7, karena kita juga harus mengenali adanya subgrup yang namanya ultra high risk, yang perangannya juga berbeda, prognosisnya juga sangat berbeda. Nah, apabila misalnya di atas 7 tetapi bukan merupakan suatu ultra high risk, maka first line treatment-nya adalah menggunakan EMACO ya. Dan apabila kita jumpai terjadi resistensi, maka tadi seperti yang saya katakan, kita dapat meningkatnya ke EPMA sebagai salvage treatment. Dengan survival rate 65-94%, dan regimennya juga akan disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan yang ada di rumah sakit ya. Jadi tidak hanya EPMA, tapi juga TPTE dan sebagainya. Nah, untuk kondisi di mana terjadi metastasis pada otak, maka kita juga harus berhati-hati karena apabila terjadi perdarahan, maka ternyata kemoterapi juga tidak cukup ya untuk melakukan tata laksana pada brain metastasis. Kadang kita memerlukan tindakan pembedahan apabila sudah terjadi misalnya defisit neurologis. Dan pada kasus di mana ultra high risk ya, di mana skornya di atas 13 ya, 13 ke atas, kita akan berhadapan dengan kondisi tumor yang burden tumornya itu sangat tinggi, dan apabila kita langsung memberikan kemoterapi standar, maka ditakutkan akan terjadi lisis tumor yang sangat cepat. Apabila terjadi lisis tumor yang sangat cepat, maka akan terjadi sindrom lisis tumor ya, di mana akan terjadi perdarahan yang masif ya, apakah itu intrakranial, intraperitoneal, terjadi metabolic acidosis, myelosupresi, septikemia dan multiple organ failure, dan ini dapat menyebabkan kematian dini. Sehingga pada pasien-pasien dengan ultra high risk ini disarankan untuk pemberian gentle induction kemoterapi terlebih dahulu ya, dengan preparatnya adalah etoposide dan cisplatin, biasanya diberikan 1-2 siklus, dan kemudian baru kita berikan kemoterapi standarnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran dari pembedahan ya. Jadi pembedahan itu seperti pada histerektomi, kita kenal ada yang histerektomi kita lakukan di awal ataupun histerektomi yang kita lakukan di akhir. Nah, untuk early histerektomi itu kita harus mempertimbangkan juga bagaimana fertility-nya. Apabila pasien misalnya tidak menginginkan keturunan lagi dan usianya juga di atas 40 tahun dan juga ukuran uterus yang besar, maka histerektomi itu sebenarnya bisa sebagai pilihan pada kasus-kasus di mana low risk disease non metastatik. Dan juga pastikan bahwa tidak ada metastasis di tempat lain. Dikatakan bahwa histerektomi ini dapat menurunkan jumlah kemoterapi atau jumlah siklus kemoterapi yang diberikan karena pasien akan dengan cepat mencapai remisi. Nah, sementara late histerektomi itu bisa kita kerjakan juga pada kasus-kasus di mana kita jumpai terjadinya persistensi atau resistensi terhadap kemoterapi, di mana histerektomi ini dapat memperbaiki ya terhadap respon terhadap kemoterapi. Tentu harus ada seleksi kasus juga bahwa tidak semua kasus ya, jadi histerektomi late histerektomi bisa dilakukan selama course of treatment, tapi juga melihat apakah terdapat metastasis yang tidak bisa dikendalikan atau tidak. Artinya metastasisnya juga harus kita bisa kendalikan. Mohon maaf,
Dr. Erwin, ini waktunya sih Ya, kita terima kasih. senang sebenarnya dengan dia. Mungkin kita buka aja gitu kalau ya, kalau ada yang mau bertanya. Mohon maaf ya Dr. Erwin ya, Ya. waktunya kita terbatas ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ini kali. Ya mungkin ini karena belum ada pertanyaan ini saya duluan aja nih kali ya. Boleh ke Dokter Yasmin atau ke Dokter Erwin. Kalau misalnya di suatu daerah tidak ada pemeriksaan beta HCG gitu, tapi sudah terdiagnosis secara klinis ini suatu GTD. Apakah itu sudah merupakan suatu indikasi harus langsung dirujuk atau enggak ya dokter? Kira-kira gimana tuh? Mungkin dokter Yasnil bisa jawab dok. Terima kasih, Prof. Jadi memang itu sering ditanyakan pribadi ya ke saya gitu. Di sini kami di contohnya di mana? Di Guntung misalnya, di Guntung di daerah Riau, Ya, daerah Riau di suatu pulau. Kalau ke sana harus naik boat gitu kan. Ada pasien mola nih, mau saya rujuk atau gimana? Saya juga bingung jawabnya. Yang pasti Anda tolong sebisanya ya, evakuasi. Kemudian kalau periksa beta HCG, kalau memungkinkan di preserve, diambil serumnya dan laboratorium memungkinkan bisa kirim ke Pekanbaru misalnya atau ke Batam, sebaiknya dikirim. Tapi di apa di eman-eman, disayang-sayang misalnya Anda kasih interval 1 bulan gitu, 1 bulan Anda lihat sesuai nggak dengan kurva. Kalau memang kurvanya masih di bawah, silakan selanjutnya di sana saja, tidak perlu dirujuk. Tapi kalau di atas kurva mungkin sudah diwanti-wanti tuh nanti kita evaluasi ulang di minggu ke-12 atau minggu ke-8. Kalau memang masih meningkat ya mau nggak mau dirujuk demi keselamatannya. Jadi itu yang pertama. Kalau itu setting yang saya rasa masih cukup ideal. Jadi tetap mengandalkan pemeriksaan beta HCG serum. Atau kalau memang se apa se ekstrimnya mungkin ya mengandalkan pemeriksaan beta HCG dari urin, dari tes pack ya. Dan itu pun kita nunggu sampai 10 minggu sampai 12 minggu dengan pemantauan ultrasonografi pada minggu keempat dan minggu ke-8. Jadi dari kadang-kadang kan memang makanya saya pastikan di presentasi tadi saya pastikan memang setelah evakuasi bahwa kapung uteri bersih gitu. Jangan jangan hmm, kita jadi ambigu apakah ini sisa atau memang muncul lagi gitu. Jadi pastikan dia bersih. Kalau se-ekstrimnya evaluasi planotes di minggu ke-12 atau bulan ketiga, kalau negatif ya sudah insya Allah aman. Tapi kalau masih positif ya mau nggak mau kita sudah bisa meng-KIE untuk rujuk atau ya kasih MTX. Tapi kasih MTX tanpa ya, pemeriksaan kadar beta HCG saya tidak merekomendasikan, Prof. Dari saya sebegitu. ya, ya, baik. Nah ini dokter Erwin ada yang mau ditambahkan dokter Erwin? Ya, saya sih setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Yasnil ya. Jadi memang dalam terlaksana GTD itu tadi ya kalau dia mola maka standar minimalnya adalah kita bisa melakukan evakuasi, kemudian kita lakukan surveillance dan uh, untuk mendeteksi apakah memang dia akan berubah menjadi suatu GTN, artinya kita harus melakukan surveillance yang benar dan kemudian juga melakukan penghitungan scoring ya yang benar supaya menentukan apakah memang kita bisa menangani di daerah sendiri oleh SPOG ataukah kita harus merujuk. Karena kita tahu bahwa kalau dia misalnya dari scoringnya itu misalnya low risk ya artinya di bawah 6 maka kita bisa memberikan single agent methotrexate. Tetapi apabila di atas itu maka sebaiknya kita rujuk ke center yang mampu melakukan pemberian kemoterapi yang multi regimen Prof. Karena seperti yang kita tahu bahwa survival dari GTN post mola itu kan tergantung dari seberapa dini kita mendeteksi, kemudian kita memberikan kemoterapi, dan tentunya harus melakukan penentuan scoring yang tepat itu. Karena kalau tidak tepat, maka ya itu artinya kita bisa salah memberikan regimen kemoterapi yang juga akan berpengaruh kepada survival. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Tadi jawaban dokter Yasmin dan dokter Erwin memang sangat praktikal ya. Jadi memang
Ya kadang-kadang nggak bisa dihindari, memang di daerah banyak sekali ya. Bahkan di sekitar Jakarta juga masih banyak tuh yang kadang-kadang nggak bisa pindah beta CG. Nah ini untuk berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Inayatullah Rifai. Sampai batas apa seorang dokter obstetri ginekologi umum mengelola GTN atau GTD ya mungkin maksudnya. Mungkin Dokter Yasnil bisa menjawab dulu dok, silakan dok. Terima kasih, Prof. Jadi, terima kasih, Dr. Inayatullah. Jadi, kalau dari sepengetahuan saya, walaupun ini belum belum fix benar, kita harus punya kalau GTN, kita mengelola GTN, SPLG mengelola GTN, pastikan kita bisa cek titer beta HCG itu dulu. Kalau kita bisa cek titer beta HCG serum, Anda boleh silakan mengelola GTN yang low risk, yang single agent, methotrexate dengan pemantauan beta HCG, itu silahkan. Kemudian yang saya pikirkan lagi, yang kedua adalah pada kasus-kasus ekstrim seperti yang saya sebutkan tadi, yang tidak punya fasilitas, yang disampaikan Dr. Erwin tadi kan ada yang mengenai high risk untuk GTN pada usia besar, ada kristal lutein, ada yang lain-lain tadi itu, atau beta HCG nggak ada ya. Itu mungkin bisa kita pertimbangkan untuk memberikan profilaksis. Kalau memang tersedia obatnya ya, kita bisa, kalau itu pendapat saya, tapi itu belum ada eh, kesepakatan di Hogi, Pak. Setahu saya ya Prof ya, belum ada kesepakatan apakah Ya, boleh memberikan profilaksis pada kasus seperti itu. Tapi kalau di tempat yang ekstrim, saya rasa daripada, walaupun eh, Cochrane tadi menurunkan 20%, tapi 20% pada daerah yang ya, ekstrim itu sangat sangat bermanfaat. tepat. Dua itu saya rasa yang Ya, masih bisa untuk SPOG umum, Prof. ya, setuju sekali dokter Yasnil. Dokter Erwin gimana dokter Erwin? Ada yang mau ditambahkan dok? Ya, Prof. dan Dokter Yasnil, saya sih setuju juga ya apa yang dikatakan Dokter Yasnil, bahwa ya artinya sebelum kita bekerja di suatu tempat selalu harus ada minimal requirements, dok. Jadi jangan kita bekerja terus substandar kemudian menimbulkan dampak yang kurang baik pada pasien. Artinya tentu dalam tata laksana GTD maupun GTN itu ada minimal requirements-nya. Seperti contoh misalnya kalau kita ingin mendiagnosa mola, kita pastikan bahwa kita punya USG yang bisa mampu mendiagnosa mola, kita punya beta HCG, ya memang ada beberapa pilihan beta HCG, baik untuk diagnosa awal maupun untuk surveillance-nya. Mungkin yang standar itu adalah, yang kita ketahui adalah beta HCG serum kuantitatif, di mana itu agak sulit ya untuk Indonesia. Saya aja sendiri di Maluku misalnya, kami nggak punya lab yang mampu memeriksa beta HCG, Prof. Jadi biasanya kami bekerja sama dengan lab swasta yang mereka juga mengirimnya ke Jakarta. Itu sekitar 4 hari, Prof, baru bisa diperoleh hasil beta HCG-nya. Jadi perlu ada mungkin alternatif lain ya untuk memantau beta HCG ini. Mungkin dari literatur dikatakan ada namanya kurva regresi dari beta HCG, itu juga mungkin bisa dipakai sebagai bantuan. Yang lainnya misalnya seperti dilusi serial dari urin ya, tapi itu sebenarnya kurang begitu akurat karena sebenarnya yang kita lihat sebenarnya itu adalah perubahan dari beta HCG-nya. Jadi bukan suatu single nilai single value dari beta HCG. Yang penting adalah perubahannya karena disitulah yang menjadi titik kita untuk menentukan apakah pasien masih tetap di kita karena masih belum berubah menjadi suatu GTN ataukah memang tetap sebagai GTD. Demikian, Prof. Ya, baik, makasih banyak. Jadi memang ya kita juga bergantung pada fasilitas ya dokter Erwin ya. Ini ada satu aja lagi, ini pertanyaan dari dokter Inayatullah juga. Bagaimana cara dan dosis praktis memberikan konten X ini? Mungkin untuk terutama dokter-dokter yang ada di daerah juga ya. Silakan mungkin dokter Yasnil mau jawab dok. Ya, Ada kalau trik khusus praktisnya nggak? nggak ada trik khusus sebenarnya, Prof. Cuma memang itu Ya, tadi, kalau dosis sih kita pakai yang 5D ya, yang 20 miligram, diberikan selama 5 hari, diulang setiap 14 hari. Dan sebelum siklus berikutnya, pemeriksaan standar seperti darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, dan tambahan adalah titer beta HCG. Sesederhana itu sebenarnya kalau untuk MTX yang dosis tunggal dan yang rendah. Kalau yang dosis tinggi yang agak lebih lama, yang 1357 harus diantarai dengan leukovorin, tapi kita biasanya pakai yang
sesuai dari NCCN tadi juga yang cukup yang 20 miligram per hari sampai selama 5 hari sih. Gitu, Prof. Harino. Selain itu ada juga yang kalau kita pakai beberapa ada yang pakai IM ya, intramuskular juga Ya, boleh. Tidak mesti intravena, intramuskular juga boleh. Bahkan ada juga yang mengatakan 50 miligram intramuskular tapi weekly. Nah, itu tapi kita tidak menganut itu kalau kami, Prof. Terima kasih, Prof. ya, baik. Ini berhubung juga karena keterbatasan waktu nih. Kalau gitu mungkin saya minta dulu pertama ke Dokter Yasin, nanti habis itu ke Dokter Erwin. Ada kata penutupnya. Kira-kira apa sih yang eh, untuk merujuk tuh kapan sih seorang SPG ini? Makasih, Prof. Jadi intinya kita harus tahu kita punya apa, kita punya senjata apa di daerah kita punya pemeriksaan lab apa. Kalau kita punya semua, artinya kita settingnya high resource dan pasien kita itu high resource juga atau BPJS juga termasuk high resource, kita buat sestandar mungkin. Misalnya pemeriksaan beta HCG itu at least setiap 2 minggu dan gunakanlah kriteria WHO eh, mengenai GTD tadi, GTN tadi, diagnosis GTN tadi yang platum 4 kali berturut-turut, apa peningkatan 3 minggu 3 kali berturut-turut karena setting pasiennya juga pasti high resource, jadi beda sesuaikan. Kalau kita low resource, kita eh, tanya juga pasien ini mampu nggak gitu. Kalau memang mampu ya rujuk aja, tidak usah pusing-pusing. Kalau dia orang kaya punya punya kebun besar, ngapain kita pusing-pusing. Nah, jadi kita yang kena sendiri. Tapi kalau dia memang low Ya, resource juga, kondisi low resource, pasien juga low low income, ya sudah kita lakukan sebisa kita cek beta HCG. Kalau bisa bisa pakai titer beta HCG at least sebulan lah, 4 minggu. Pastikan USG bersih, 4 minggu periksa, 4 minggu kira-kira kadarnya cuman 1.000 atau bahkan 100, insya Allah aman. Nanti cek ulang di 12 minggu, kalau dia negatif selesai. Tapi kalau dia meningkat, sudah mulai diwanti-wanti untuk dirujuk. Dan se-ekstrim-ekstrimnya, periksa tes urin 3 bulan pasca evakuasi dan sudah yakin bersih. Atau gunakan konsultasi lah dengan Obgyn Hogi setempat atau di ibu kota provinsi untuk boleh ACC mengizinkan pemberian profilaksis methotrexate kalau memang pada kasus yang sangat ekstrim. Terima kasih, Prof. ya, makasih banyak Dokter Yasmin. Ya, berikutnya kita Dokter Erwin, silakan Dokter Erwin. Ya, Dua patah kata apa yang kira-kira? ya, mungkin singkat aja, Prof. Jadi dalam tata laksana GTD dan GTN, seorang SPOG punya peranan penting di sini ya, karena tadi seperti saya katakan bahwa early detection dan prompt treatment menjadi sangat penting. Jadi apabila Anda bertugas misalnya di rumah sakit yang punya fasilitas terbatas, sebaiknya sudah ada minimal requirement dulu ya dalam bekerja. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa ya, untuk minimal requirement-nya kita harus punya imaging dasar, kemudian kita harus punya beta HCG yang bisa nanti membantu kita dalam mendiagnosa dan mentelaksana awal pasien-pasien dengan GTD dan GTN. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini juga karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak pada Dokter Yasnil, Dokter Erwin. Penjelasannya tentu sangat mencerahkan kita semua dan membantu kita untuk mereview kembali. Terima kasih banyak ya. Jadi sudah sangat jelas sekali. Untuk itu saya kembalikan lagi ke ke MC. Ya. Terima kasih, Prof. Silakan Dokter Deta. Makasih banyak Dokter Yasnil, Dokter Erwin. Ya. Terima kasih kepada moderator kita sore hari ini, Profesor Dr. Haryono Winarto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, dan narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Rizky Yasnil, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, dan Dr. Erwin Rahakbau, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, untuk pemaparan yang sangat detail dan berguna mengenai gestational trophoblastic neoplasia dan kapan harus merujuknya. Semoga diskusi kita sore hari ini dapat bermanfaat dalam penanganan pasien kita sehari-hari. Selanjutnya, kami ingin mengumumkan ada acara yang dapat kita hadiri di akhir tahun ini, yaitu INASMID 2025 dengan tema State of Art Updates in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2025 di Bandung. Terdapat simposium dan workshop-workshop menarik yang dapat kita ikuti.
Dan diingatkan bahwa early bird sudah dibuka dan berakhir di akhir bulan Oktober ini. Tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian Ashogi seri ke-188. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar dapat menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat ini. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka Ashogi seri kali ini dapat diakses di akun YouTube Ashogi. Izin kami mengingatkan untuk ikut serta dalam Ashogi selanjutnya seri ke-189 karena akan mengupas topik yang menarik yaitu mengenai kemoterapi GTN, prinsip, regimen, dan outcome-nya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para guru besar, dokter subspesialis onkologi ginekologi, dan dokter-dokter obgyn yang ikut serta dalam acara sore hari ini. Mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya Ashogi kali ini. Saya tutup pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, kasih, Dokter. Prof. Haryono, Terima Dr. kasih Fang, semuanya, Dr. Prof. Erwin, Haryono, dan Dr. Yasni. Ya, Terima terima kasih, kasih Dokter Dr. Yasni, Fang. memang Dr. Erwin, Dr. Rita, Dr. Topan. Ya, kasih. Ya, sehat semuanya.